lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal dahirin wa abadal dahirin wa dahrad dahirin wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Imam Ahmad radhiyallahu anhu abadullah ta'ala khamsina sanatan fama wajadtu halawatal ibadati hatta taraktu salasata asya'a taraktu ridwan nasi hatta qadartu an atakallama bil haqqi wa taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas solihin wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Para ulama mengambil nasihat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para ulama itu, para aulia itu, mereka itu kuat ibadahnya. Bagaimana kita di dalam hidup ini supaya perjalanan hidup ini beribadah? Kan sudah kita bahas, kita hidup ini tiga. Apakah bernilai ibadat, apakah bernilai adat, apakah bernilai maksiat? Ini harus pakai ilmu. Bagaimana hidup kita ini selalu bernilai ibadat? Harus pakai ilmu. Bagaimana supaya adat berubah menjadi ibadat? Harus pakai ilmu. Bagaimana maksiat itu bisa kita tinggalkan? Itu juga harus pakai ilmu. Semuanya diatur dengan ilmu. Nah, ilmu di sini ilmu agama. Ilmu umum bagus, tapi kalau kadang diimbangi dengan ilmu agama, ilmu umum itu pun bisa juga menjerumuskan kita. Ilmu agama pun ilmu agama yang menyadarkan kita, bukan ilmu agama yang menyombongkan kita. Bisa juga ilmu agama ini menjerumuskan kita. Kita beribadat, ibadat itu kita pelajari sahkah kadalah. Ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sembahyang kita sah tidak, puasa kita sah tidak, zakat kita sah tidak, haji kita sah tidak. Semuanya pakai ilmu. Setelah kita mempelajari sah tidaknya ibadat kita, pelajari lagi yang merusak pahala ibadat yang kita lakukan itu. Panjang perjalanan. Pantas menuntut ilmu itu kan ada habis-habisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Menuntut ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Nah, ulun akan mengangkat permasalahan-permasalahan karena di pengajian kita subuh minggu ini ditugaskan guru-guru membentengi umat, bukan ulun benteng. Gimana supaya kita terbentengi? Kita ambil contoh Bapak Ibu. Ini kata-kata para ulama ahli. Aku beribadat 50 tahun, beribadat aja. Karena umur itu kalau sudah 40 lain lagi. Ulun yakin pian-piannya hafal sudah, obat asam urat hafal, obat kolesterol hafal, obat darah tinggi hafal, olis minyak urut hafal, dari hafalan. Kenapa mau hafal? Nah, dari tinggi hafal, masih pas tengok apa? Dahulu kita ada apa namanya itu obat dan tinggi apa? Oh, kamu dipimpin apa lagi ya? Dari apa lagi? Nah, memakai hafal semua. Dahulu ada tahu tensi darah, ada tahu. Dahulu kita ada tahu makan ini bisa bermasalah. Makan terus.
Dahulu apabila guling bakajat bangun gak ada apa-apa. Wayah ini bakajat bangun, hanya kain biar. Dahulu rambut ya Allah, ikan layang bergelombang tebal. Kecuali kepiapian tuh apa sih? Nah, dahulu artinya itu sudah peringatan, teguran bahwa kita semua termasuk ulun, bahwa kita ini makin hari makin berdekat. Kita harus punya perhitungan, apakah 24 jam aku hidup ini bernilai ibadatkah, bernilai adatkah, bernilai maksiatkah. Itu harus kita yang tahu. Karena berapa banyak orang fokus kepada ibadat, padahal ibadatnya itu nilainya maksiat, beribadatnya itu bernilai maksiat. Banyak Bapak Ibu dikira ibadat sekali maksiat. Tadi saya berdua turun melihat ziarah ke Baki, mau ambil tanah kuburan Baki. Baik, ambil tanah di Baki sana. Ada boleh dibawa tanah haram itu tanah mulia. Dibawa ke sini, jangan. Izin siapa? Bernilai ibadat menurut dia, bernilai maksiat menurut pandangan Allah. Itulah kita harus hati-hati. Nah, lalu seluruh aulia para ulama yang mereka itu kuat mata rantainya sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada aku ini beribadat 50 tahunan sampai 60 tahun full aku beribadat. Hanya 3 yang membuat ibadatku ini jadi manis, ibadatku ini jadi asyik, ibadatku ini jadi lezat. Bagi 3 inilah yang membuat selama kita beribadat ini Pak Ibu jadi nikmat, jadi lezat, jadi asyik. Apa? Taraktu ridwan nasi hatta qadartu an atakallama bil haqqi. Aku kadang hendak lagi hidup di tujuan karena supaya manusia sayang lawan aku, supaya manusia ridho lawan aku, supaya manusia ini menyenangi aku, supaya manusia ini memuji aku. Aku kadang lagi tujuan itu. Aku hendak menghadap mencari jalan dalam ridho ya Allah. Ribut waktu pemilihan umum, wah ini kawan dia sadang aja sudah ribut waktu pemilihan umum tadi, ribut lah memang seluruh Nexus 24 jam bilang berdebat nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3 kan, sampai tahiyat di masyarakat macam-macam. Ada yang mau ubah ini macam-macam, ada yang mau ubah ini macam-macam. Wah ini kawan sudah sadang sudah ampe lagi dibunguli orang. Kayak itu Pak Bapak Ibu dunia tuh. Ayo dunia kayak itu Pak Bapak Ibu sudah ampe lagi dibunguli orang. Berarti guru itu mau kada maksud mulut, jangan lagi pikiran arah ke situ. Ampe lagi orang baik orang sudah seorang maka tegang nang bini nomor 1 pilihan, nang laki nomor 2, nang minato nomor 3, kada bulan. Berapa bima sadam dia sudah. Karena tujuannya mencari ridho manusia. Awan kurang sudah. Ingat itu pangpai ibarat film itu disetting sudah settingan. Berarti kemudian kita memilih lah 50 tahun kita pemilu, pilih jangan kada.
Kena orang antara belenggu memimpin. Kita memilih 7 rukun kada harus menang. Kalah kan Bapak. Yang penting jangan salah memilih. Kalah kan Bapak. Yang penting kita jangan salah memilih. Kalau kita kada memilih, bahaya cerulun. Disitulah usaha ikhtiar kita. Ibarat berobat tuh kada harus sembuh, yang penting berobat. Usaha ikhtiar sudah ada. Guru suku sampai ke Singapura sih berobat. Artinya menghabiskan usaha ikhtiar. Sampai dunia ampihan lagi tujuan dari manusia. Apabila kita tujuan dari manusia, Bapak Ibu, kita sakit hati kayaknya. Nah, orang-orang nanggal sakit hati, stres itu semuanya karena ridho manusia. Sibuk mencari supaya manusia memuji. Ada kawan pasti dicela-cela orang menjadi Atau kalau hendak kita diridhoi Allah, harus karena Allah, bukan karena manusia lagi. Impian saja. Maaf, perlu cerita dikit. Ketika kita ceramah waktu itu Isra Mi'raj atau Maulid, panitia masjid, bukan masjid di sini lain, masjid mana guru rahasia. Jadi panitia guru, kayaknya guru ada kata sambutan dari ya calon lah, inggi, udah apa? Karena ulun diundang juga ke sini. Jadi guru menyumbang sapi tinggi. Bapak Ibu, kata Thailand ulun dulu. Karena ada kata sebutan akur, kata sebutan macam-macam kata sebutan supaya dipilih. Untung kata sebutan. Kemudian kata sambutan panitia dahulu, kata sambutan sidin. Hendak ceramah itu hendak ceramah itu dipesani oleh sidin. Bisa-bisa pian naik guru lah. Pian baca ceramah nih. Bisa-bisa pian aja lagi lah. Bisa-bisa pian. Pian ceramah nih. Bisa-bisa pian naik lagi. Ulun mahi ihakan kada menolak kada, bisa-bisa pian naik. Ulun bisa hai. Nah lalu di otak kita ini Quran yang hendak dikeluarkan, hadis yang hendak dikeluarkan, kitab yang hendak dikeluarkan disampaikan ke orang yang sekitar 700 manusia ini lah. Sekitar 700 manusia. Banyaknya orangnya sampai layar lebar di luar itu. Sedikit pun ulun kada mengutak-ngatik masalah pesanan-pesanan itu. Sedikit pun ulun kada mengutak-ngatik, hendak murni menyampaikan masalah hukum, hendak murni menyampaikan supaya umat ini sayang lawan orang-orang saleh, hendak menyampaikan itu. Nah, lalu di dalam doa aja orang enak berdoa, orang kan dia kan paham jadi doa. Bahasa Arab kalau doa tuh Allahumma ja'al baldatan thayyibah. Nah, baldatan thayyibah, waj'al baldatan Indonesia baldatan aminah mutmainnah, waj'al min ru'asaihim, ru'asa pemimpin-pemimpin mereka adilin mubarakin marfu'in, macam-macam bermasalah terpaham dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah ternyata, nah ini manusia nih, manusia ternyata orang tuh jadi lalu 3 tahun berikutnya ada pulang ke Aiwai, ada pulang acara satu panggung lagi. Nah, di panggung pulang pokoknya ada di Banjarbaru bisa ya. Nah itu aja sudah pina di utak ya nih siapa lagi. Nah
Oh yang lain belajar baru bisa. Nah itu aja sudah. Sapanggong bahalak dulu saikong orangnya kada kenal lagi, kada pernah kenal lagi, kada pernah kenal, kada ingat. Padahal tahilalat ini kan pindah-pindah. Iya Pak, pura-pura damai. Nyamanlah perjuangannya misalnya luar biasa, hati kita misalnya mendoakan, di ketika ketemu nggak kenal lagi Rasulullah, kita kada ketemu tapi Rasulullah mencari kita. Nah kita lawan Allah Ta'ala kada pernah ketemu, yang ketemu hanya Rasulullah, tapi Allah memonitor kita. Coba mencari tujuan nang kita kada pernah ketemu, orang tuh mencari kita. Kita itu Bapak Ibu kada pernah ketemu, kada pernah berdialog, tapi kita dicari. Siapa dia? Allah dan Rasulullah. Siapa lagi? Para sahabat. Siapa lagi? Para aulia. Siapa lagi? Guru-guru kita. Nang ulun sebutkan tadi Nabi banyak berdekat-dekatan. Ada apa-apa kan dikenal orang? Ada apa? Tapi lu cukup juga. Nyaman lah. Sama juga nang kayak ini nang hadir-hadir, pian-pian lah. Anak ini dilahirkan oleh ibunya, anak ini diongkosi oleh abahnya. Anak nih diongkosi oleh abahnya, disapih oleh mamanya, siang malam sekitar 2 tahun. Anak ini, kemudian anak ini disekolahkan, kemudian anak ini sukses, kemudian anak ini pintar, kemudian anak ini dipuji di mana-mana. Anak ini dikenal di mana-mana, tapi lewat kuitang diandaknya ke panti jompo. Apa kebahagiaan ini? Ya Allah. Sibuk anaknya, kada ada sedikit pun bercengkrama orang tua. Habis waktu untuk kesibukan dia. Masa bodoh dengan keadaan orang tuanya kayak apa ya? Hadir-hadir. Kada saya berdua nang datang ke rumah tuh minta benyok guru dinai supaya anak ulun nih guru dinai ada aja tuh perhatian lawan ulun begini. Pian siapa? Kuitan kandung Pak Inggi. Pian siapa? Abah kandung Inggi. Pian siapa? Mama kandung Inggi. Anak pian berapa iko? Seiko, tapi sukses guru dinai. Tapi kada pernah menelepon, kada pernah datang lagi. Di mana anak pian? Di Jakarta. Berangkat pian ke Jakarta, kada memberi alamat. Jangkanya waktu dalam taruh dia mau kacang aja lagi. Pergi tanya dulu. Acak anak tuh dalam taruh supaya jangan sampai keluar lawan darah haidnya lagi. Ya itu kan balasan anak terhadap orang tua. Lihat banyak ada. Untuk anak tuh, apalagi orang lain, digalakkan oleh manusia menghadap ridhonya Allah. Kita tidak akan sedih, kita tidak akan sakit, kita tidak akan galau, kita tidak akan sumpah, kita tidak akan bingung. Manusia ini bisa berubah-ubah, Allah Ta'ala nggak bisa berubah, Rasulullah nggak bisa berubah. Ayo. Kemudian apalagi Bapak Ibu, anak tuh lelaki dipengaruhi oleh bininya. Aduh, ibu-ibu minta maaf lah kalau ada menyalahkan dia. Anak tuh lelaki wajib bakti lawan kita mama abah.
tapi kadang-kadang dipengaruhi oleh bininya. Ikam membantu-bantu kuitan rumah tangga kita aja pas-pasan, masa kuitan ikam dibantu? Aku diapain? Kamu cinta orang aku kan cinta orang kuitanmu kan? No, ya. Tapi si anak lelaki yang ini kadang kuat agama. Banyak kuitan sengsara. Ada anaknya sukses. Apa kesuksesan seorang anak mengkuitan disia-siakan? Nah, banyak. Kemudian Pak Ibu lagi anak bininya, tapi lakinya melarang anaknya yang bininya bertemu kuitannya. Tuh, maaf menghadi-hadir. Tuh, hak orangnya gemetaran kendaraan apa tuh Alfa. Nong dari itu Tuhan berdua baik-baik. Tuhan umur-umurnya sekitar 80-an, laki bini, nang bini betulkan, nang laki betulkan, tapi masih kawam menyetir kendaraan. Anak saikungannya pulang di dunia, tapa laki nang salah. Ulun boleh hendak bertemu dengan anak ulun, hendak minta duit ngokor obat. Sukses anak ulun tuh berdua, tapi tapa laki nang salah. Ujian nang lakinya berdua. Nah, ujian nang lakinya, bakti ikam melawan lakimu inilah yang menyebabkan ikam masuk surga, bukan ikam memilih mama abahmu. Apabila ikam mailangi mama abahmu, ikam harus minta izin lawan aku. Kalau kalian minta izin lawan aku, ikam maksiat mailangi abah mamamu. Laki bahlul. Rumah malingnya minta benyu ke rumah, minta sembahyang hajat. Nah, kayak pada ulun bilang, menjulung ampun lawan ulun. Nah, taman sidin pian ini kawah kandaraan begegama tanggul kita paksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulun jangan kenal api itu. Ulun pada ada kawan mulai lakinya sudah kayak itu. Temui ke rumahnya, berpanggil baik-baik. Apakah ikam tetap baik bakti abah mamamu? Walaupun ikam sudah lawan lakimu, tapi ikam harus memperhatikan dia abah mamamu. Walaupun ikam bakti lakimu, tapi laki yang baik memberikan peluang agar anak ini menengok orang tuanya. Tapi yang masih hidup dia biar kali ditengoknya, lagi sudah meninggal dunia. Dia ada deh. Nah, Bapak Ibu, nang hadir minta maaf. Nah, ulun jarang pengajian minta maaf. Aku jamunya berenak jangan keinginannya maharagu aku. Itu buktinya. Bila berenak nyaman aku maharagu dengan diharagunya, dipeliharanya. Itu buktinya. Baru menikmati dibuangnya saja. Jangan kita beli ke rumah lah mau kuliah anaknya. Dididik agama keluarga. Nah, gimana kalau dia? Akhirnya Bapak Ibu, ulun kada sakawa. Nah, untuk pian baca makanan ngani duit, ulun catat ngaran anak pian, ngaran lakinya, ulun kena sembilan hajat. Nah, ulun berikan amplop pian. Masih guru lah. Cukup. Tas sia-sia sudah tuh hasilin tas sia-sia. Mungkin mengharap anak merdekakan hati anak mengharapkan kadakah serahkan mohon Allah nang paling dididik itu usaha dia. Ayah pahnap nyaman beribadah mau nangka itu di pikiran. Satu, tinggalkan ridho manusia, arahkan ridhonya Allah. Dua, taraktu sohbatal fasikin hatta wajadtu sohbatal salihin.
Jangan bakal kawanan yang mencelakakan akhirat kita. Bakal kawananlah yang menyelamatkan akhirat kita. Di antaranya thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Allah bersyukur ditakdirkan Allah dari majelis ke majelis. Syukur dulu, berisi kekawanan, berisi keluargaan, berisi dangsanakan, berisi kewidan angkat, berisi dangsana angkat. Orang-orang saleh semua, ulun sujud syukur, menyampaikan kata sujud syukur. Bakawanlah kekawanan yang menyelamatkan ke akhirat kita. Kalau kita asal bakawan, kadang-kadang kawan ini memanfaatkan kita. Hilang yang dimanfaatkannya, dibuangnya kita. Banyaklah itu. Nah, di sini duit aja. Saya juga. Yuk, tinggalkan. Cari kekawanan yang menyelamatkan akhirat kita. Nah, di sini harus kita berpilih kawanan. Kalau kawanan memanfaatkan kita, jangan. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau kekawanan Pak Ibu yang menyelamatkan akhirat kita, tuntun pandang kawan. Kalau kekawanan yang kadang menyelamatkan akhirat kita, bonglon. Tahu bonglon? Amoy. Apa bahasa amoy? Bahasa Banjar, amoy. Bonglon bahasa apa? Nah, ini nih Pak Ibu ini. Al-akhillahu yawma idzin ba'dun li ba'din aduwwun illal muttaqin. Tuhan Quran surah Zukhruf ayat 67. Ini prinsip ulun ini, ayat ini. Al-akhillahu yawma idzin ba'dun li ba'din aduwwun. Orang yang berkasih sayangan di dunia karena di akhirat bermusuhan, kecuali orang-orang yang berkawan bakal kawan bersahabat dengan orang-orang yang takwa sampai ke akhirat berturunan. Nah, ini yang kita cari. Awas biar kita masuk surga kali ingat atau belum? Awas biar terlalu biar. Ayo, nyaman berisi kawanan. Nah, itu tuh kawan. Kemudian yang ketiga, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Sanyaman-nyaman di dunia tak ada nyaman lagi. Satu umur ada nyaman dunia, kalau diarahkan ke akhirat tidak tenang ya hati. Taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Sanyaman-nyaman di dunia ini Pak Ibu tak tertinggal juga. Kecuali diarahkan akhirat dunia ini, maka lalu nyamanlah akhirat. Inilah ulun pernah diundang orang, tapi di luar Kalimantan Selatan. Kemudian acara selesai, makanan kalau ada orang rumahnya tuh tingkat 4 pakai naik. Pulau renang paling atas, santai banget, angin sepoi-sepoi, buka orang, buka angin. Ada papai, maaf, hati ini biasa aja, itu aja sudah. Jangan memandang dunia ini luar biasa. Kalau memandang dunia luar biasa, akhirat kalian luar biasa lagi. Hati, jaga hati. Lalu baik-baik itu dunia lah. Pak, saya ingin buang air kecil atau buang air besar, perut nggak enak. Pak Guru, pian lurus, toiletnya lurus, belok kanan, lurus, belok kiri, lurus. Nyaman WC seorang juga lurus, masuk. Nah, mewah rumah orang ini. Maaf, apabila Bapak Ibu
bawah aja kalau memandang akhirat ke atas. Ini penting nih. Ayo apa aja urusan dunia pandang ke bawah, gimana aja urusan akhirat pandang ke atas. Untungnya orang tua ketujuan menuntut ilmu, untungnya orang tua beramal, untungnya orang tua bersedekah, untungnya orang tua hadir di pengajian. Sekali lagi, apabila memandang dunia ke bawah, walaupun ia memiliki dunia seluas-luasnya, tanahnya sekian hektar, apa-apa, tetap aja juga masuk berapa hektar. Berapa tadi? Ulun gak ingat hitungannya. Nampaknya ulun kan mengukur dulu. Pak Haji Sohibah mengukur, silakan situ. Allahu Akbar. Tatap buliknya kada sampai berapa hektar. Ditanam di tengah-tengah yang luas hektar tuh Pak Ego kada pun beban keluarganya. Kenapa? Ada payo enak tanah. Ujur kada? Anaknya paling ujung tuh gan payo dirigulnya supaya jangan kelihatan. Tuh daerah Martapura, mungkin nyamber daerahnya di Martapura ada tanah kuburan keluarga, kebetulan pas strategis dijualnya tanah itu, dipindahinya semua kuburan yang di situ, tak gusur nang mati, si hidup menggusur. Tapi ya, muka ada tak unik ya. Ada orang hidup lagi menggusur, orang hidup, orang mati menggusur. Pindahinya semua aku kuburan umum. Padahal itu alta keluarga. Mungkin pian tahu daerahnya bisa disambat. Nah, dunia anak masuk Pak Ibu komisi sidin yang ini nang kayak bendera tuh itunya berparak terbuka. Kenapa Pak komisi yang ini betul orang bergundur Pak, kenapa bisikin seperti itu? Guru itu otomatis guru. Apabila ada orangnya di dalam guru, dia nggak akan bisa terbuka karena ada orang di dalam. Kalau ada orang nunggu, dia nggak bisa membuka karena yang di dalam. Nyaman visi guru juga susun dulu. Susun dulu, nyaman visi kita juga. Nah, dunia nyaman lah itu kalau kita kan nyaman. Ya kan biasa di sini masuk ke dalam, misalnya kacanya kaca riben. Di luar kada melihat ke dalam, nang di dalam melihat. Nah ini namanya kita mengheningkan cipta terganggu. Mewahnya dunia, kada nikmatnya misalnya. Nyaman wisi seorang masuk berkeramik kalau tuh condong tenang mengheningkan cipta. Pas dua ulun waktu itu buang air kecil, pas buang air besar, sakarnya ada orang lewat, jam ulun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada khusyuk. Nikmat lah. Awan sidin lagi nikmat, awan dulu kan nikmat. Nah. Ayo, nang kali nyaman lagi itu, nah jadi mana baknya ini ada, sahurnya ada, sahurnya mana, sahurnya ada di sahur, nyaman wisi seorang juga berjibu, sekalinya betul kanan ada baik ada lain betul kanan yang di belakang tuh membuang kotoran, ini ada tekanan juga, menyampur ke kulit kita, kada baik itu dari bawah ke atas, najis. Ke atas atau baik itu dari bawah, lalu najisnya ke bawah, maulah najisnya ke atas, bakal abi tambur, tak salah picik pulang tak picik, panas, ini cocok di kamar mandi, bukan di WC. Ini lawas hidup di mana orang ini? Nangka ini WC sakit, urun nilai ini kadang ada nol. Sedikit kan tak paksa ulun Pak Ibu maaf lah baik pucat muha kalau pada wisi itu nah langsung makanan
adanya pandir lagi boleh dirasa-rasa bisa luyuh itu biasa mutai lapuk lah lapuk. Nah yang lapuk untung kan para situ lapuknya. Nah biar nih di daerah pantai itu lapuk sedikit ada nyaman Pak Ibu. Minta maaf ibu-ibu bapak-bapak ulun seminggu kada pakai celana dalam. Kenapa? Karena benapannya basalah salah jadi ini disalah ulun dia hati menggerutu memberi mual benar bisi orang dunia jawan orang tuh nyaman lawan kita ada nyaman. Tapi kalau kita arahkan akhirat, kalau kita arahkan ke akhirat nyaman terus. Nah, kalau arahkan akhirat dunia nih nyaman terus. Lawan orang berduit misalnya dunia ini nyaman, nang menikmati, mau kada menikmati lagi. Sampai banyak orang berduit di dalam dunia ini, kayaknya kada mau menikmati lagi duit yang banyak tuh. Nyaman makanan, favorit makanannya ini, berduit orang ini, makanan yang nyaman lawan sini yang paling nyaman. Ini makanan favorit bagi sini ini. Kayaknya waktu dari makanan nyaman tuh nyaman lah. Nyaman lah. Oh, nyaman lah. Ada nyaman lagi. Basic kebun durian banyak. Ada kau makan durian lagi. Pahit liur. Kenapa? Pahit liur pahit. Selera pahit. Nah. Ini obat, nang satu obat diandang di buah lidah, nang saetunya obat di mama. Nyaman lagi tuh. Bah guru gini mahina orang makan obat nih. Nah, ini kada mahina keluarga. Nyaman lah, mau sudah nangka itu nyaman lah. Ada nyaman lagi. Ujar ahli waris, belum mati lagi. Belum mati lagi, belum meninggal lagi. Meninggal sekalian si sugih nah gini banyak benar ini basic warisan anak punya warisan banyak 4 bulan 10 hari masa iddah Mahmud pulang datang nyaman lah dalam kubur pokoknya orang Allah. Nah ayo nang hadir ini 3 nih yang nasihat para awliya para ulama dari Rasulullah. Kemudian ini masih ada waktu. Insya Allah ulun kada lagi mau bahas ini setelah masalah ini. Kita pembahasan baru ini kayaknya. Kan di mana-mana ulun ditanya orang ada kewajiban menyampaikan tentang polemik nasab Ba'alawi. Sudah kalau minggu tadi? Sudah. Bahwa Ba'alawi itu adalah zuriyatnya Rasulullah dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Musa al-Muhajir terus sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah kawin dengan Fatimah Zahra melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, pendapat pertama namanya nyalah zuriyat Rasulullah itu guru ini putus. Kenapa maka putus? Yang disebut Ahlul Bait zuriyat Rasulullah itu hanya Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setelah itu ada lagi. Nah, ini ada orang yang berpendapat kayak itu. Orang inilah kada percaya dengan para habaib. Satu. Pendapat kedua, nah salah. Hanya 4 orang ini aja guruan. Karena Sayyidina Ali kawan Fatimah Zahra melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Inilah zuriat Nabi. Lain pada ini putus semua. Satu, ulun menemui nambah pandiri tuan guru dua. Yang kedua, tidak ada zuriat Nabi. Kenapa maka tidak ada? Karena Nabi
kita tidak punya anak laki-laki, karena Nabi kita tidak ada punya anak laki-laki. Fatimah Zahra anak Rasulullah yang perempuan. Pak Sayyidina Ali bukan anak Rasulullah, dia sepupunya Rasulullah. Putus sudah, Nabi tidak punya zuriat lagi. Nah, ini parah lagi. Yang ketiga, umpatan ikut-ikutan dengan medsos. Ya, yaitu mengadakan Ba'alawi itu putus. Padahal Ba'alawi itu dari situ tuh Pak Ibu, Habib itu. Ratibul Atas, Habib Umar bin Abdul Atas itu Ba'alawi. Habib Abdullah bin Al-Haddad, Aulia Allah dari Hadramaut itu Ba'alawi. Habib Ali Al-Habsyi itu Ba'alawi juga. Berarti kalau dipadakan putus Ba'alawi, berarti yang kita amalkan Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Wiridul Ratib, Maulid Habsyi, habis itu dia bukan Habib. Nah, ulun hanya memberikan pian beliau masing-masing. Dua cerita di dalam hadis Bukhari ada. Perempuan itu mengurung kucing kadang memakani. Kucing itu kadang dimakaninya, dikurungnya. Lalu kucing itu mati, maka perempuan itu menjadi penghuni neraka karena menyakiti binatang. Buka kitab Bukhari, orang sudah membuka dari malam. Seorang perempuan dia mengurung kucing, lalu kucing itu kadang dimakaninya, mati itu kucing gara-gara tidak dimakani. Atau orangnya kalau mengurung kucing dimakaninya, atau diisi gedungan di rumah makani. Tapi kalau kucing gak datang dari rumah, karena di rumah pengajian buru kucing, bau kami kucing macam-macam, ikan kucingnya di luar semuanya, tapi ikan mau makan nyau, gitu. Satu, masuk neraka itu perempuan gara-gara nyakiti binatang. Yang kedua, diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini salahnya perempuan, diriwayat lain pemuda. Perempuan tuh nakal lah orangnya, nakal, pahamannya tuh nakal, itu aja udah. Nakal orangnya, melihat anjing kehausan cari-cari minum, anjing tadi kehausan cari-cari minum. Saking hausnya anjing tadi pahit cari-cari minuman gak ada. Lalu perempuan itu melepaskan sepatu seperti kita sepatu tukang lah, sepatu bot lah. Lalu mengikat, nah itu di dalam apa namanya itu diikatnya sepatu bot tadi, lalu di jar kita amunta itu disarumpamkannya awaknya itu nah ke dalam sumur. Nah patu nah kayak ini nah kayak itu nah kayak itu. Lalu banyu itu masukkan ke sepatu botnya tadi. Banyu itu banyu apa sepatu tadi dituangkan ke wadah si anjing tadi. Minum anjing tadi dari banyu itu. Ternyata perempuan nakal tadi dapat ampunan Allah, meninggal dunia masuk surga. Sekecil apapun maksiat, kalau meninggal dalam keadaan maksiat bisa masuk neraka. Sekecil apapun kebaikan, pas meninggal waktu mengerjakan kebaikan masuk surga. Ampunan Allah di situ. Nah, pertanyaan, ada habaib, bukan habib, para habaib. Ini mengaku habib. Nah lah, ini mengaku habib. Padahal kada habib, tapi mengaku habib. Padahal kada habib, mengaku habib. Lalu kita hormati habib nang mengaku tadi, padahal kada habib. Kita hormati, kita muliakan. Nang berdosa siapa? Kita nang memuliakan kah? Nang menghormati kan berdosa? Atau si nang mengaku habib tadi kan berdosa? Mengaku habib tadi yang berdosa. Nah, kemudian polemik nasab Ba'alawi. Kita atau siapapun memadahkan Ba'alawi itu putus sampai ke Rasulullah, lain habib
Kalau bujur-bujur Habib orang, kita kadang mengakui Habibnya, padahal orang bujur Habib. Nang berdosa siapa? Kita kadang berdosa, kadang mengakui nasab orang, kalau bujur orang kayak apa? Berarti tetap kita selamat, kita memuliakan, tetap kita selamat. Nang kita muliakan, samanya Habib palsu, kita kan berdosa. Ini polemik nasab, apabila kadang memuliakan, kita kena. Nah, lalu disebutkan dalam kitab, nih kitabnya, cari karena di pasar, mau bisa baca kitab. Harap mundur. Syekh Yusuf An-Nabhani ulama besar. Nah, syaraful mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad, kemuliaan yang abadi bagi zuriatnya Nabi besar Muhammad. Guru-guru nanti tak pengaruh main-main Habib itu pasti kan belajar kitab ini. Al-Fakir belajar. Apa zuriat Rasulullah itu apa? Zuriat Nabi besar Muhammad SAW itu siapa? Yaitu auladul Fatimah kulluhum radhiyallahu anhum. Zuriat Nabi besar Muhammad SAW itu seluruh turunan Fatimah Zahra kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya para habaib itu ada Al-Hasani, ada Al-Husaini. Sayyidina Hasan dan seluruh turunan Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali itu zuriatnya Rasulullah, karena zuriat Rasulullah ada dari anak Nabi yang lain. Hanya dari Fatimah Zahra saja. Kenapa? Maka dari perempuan istimewa. Kalau kita dari laki-laki, lihat seluruh anak zuriat dari Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali. Kalau seluruh berarti banyak. Karena kalimat ini aulat ini jamak taksir minimal 3. Jakanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain aja waladun waladani, 2 orang aja punya anak. Nah, di sini satu bukti. Siapa Syekh Yusuf An-Nabhani? Gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Siapa Syekh Yasin Al-Padani? Musnidud dunia, ahli mata rantai keilmuan sedunia, Sidin guru besarnya. Gurunya pengarang kitab ini Syekh Yasin Al-Padani punya murid ulama besar Kiai Haji Mahfuz Amin Pamang Kiki. Itu adalah di antara murid kesayangan Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani dari Mekah, Sidin makamnya di Makkah, menuju Kalimantan Selatan. Nah, pertama dicari Sidin, murid Sidin yaitu Kiai Haji Mahfuz Amin Ibnul Amin Pamang. Nah, guru sekumpul mengambil mata rantai ilmu Syekh Yasin Padani. Guru syukur mengambil mata rantai ilmu Syekh Yasin Padani. Guru Hatim mengambil ilmu mata rantai ilmu Syekh Yasin Padani. Guru Syukri mengambil mata rantai ilmu Syekh Yasin Al-Padani. Itulah keulamaan. Ternyata beliau punya guru mengarang kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Sayyidina Muhammad. Nah, cukup sampai di sini. Artinya kita berbaik sangka itu mulia. Andai kata kada bujur Habibnya, kita memuliakan, tetap kita selamat. Orang bujur Habib, sakanya seorang umpatan kada mengakui Habib, berhadapan kena londet orang Rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat. Cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan pembahasan yang lain lagi. Yang penting kita 3 tadi jangan kada diingat, supaya kita selalu nikmat hidup, manis ibadah kita, lezat. 3 tadi digawi, 3 itu ditinggalkan. Nah, itu mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna as-salamah wal afiyah li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.